Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA kelas 6 semester 1. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Mari kita lanjutkan anak ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kompetensinya adalah sebagai berikut. Kalian baca ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu 1, menjelaskan bagian-bagian bunga pada perkembangan generatif tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan tahapan perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Nanti kalian diharapkan bisa seperti ini ya. Lanjut. Pada pembahasan materi inti subtema 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan ada dua cara, yaitu dengan cara generatif dan yang kedua perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Untuk yang perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja. Ini agar lebih jelasnya akan Busun jelaskan satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri khusus tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan generatif itu yaitu munculnya bunga. Nah, ini bisa dijadikan ciri khusus. Jadi kalau tanaman itu muncul bunga, berarti dia melakukan perkembangbiakannya dengan secara generatif. Lalu apa saja bagian-bagian bunga itu? Nah, kita bahas ya ini. Bagian bunga yang paling bawah ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan ranting tumbuhan. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu agar bunga ini bisa tegak berdiri. Bagian yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi untuk tempat melekatnya bagian-bagian bunga yang lain. Yang di atasnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Nah, kelopak bunga ini sebenarnya adalah modifikasi dari daun. Bagian yang paling penting yaitu bagian mahkota bunga. Mahkota bunga ini ukurannya sangat besar ya Dek ya, dan warnanya biasanya mencolok. Nah, apa fungsinya dari mahkota bunga ini untuk tanaman ini? Mahkota bunga ini berfungsi untuk melindungi alat reproduksi ini Dek, putik dan benang sari. Nah, selain itu fungsi yang lain adalah mahkota bunga ini untuk menarik, karena warnanya yang mencolok, indah, itu berfungsi untuk menarik serangga agar mau datang ke bunga tersebut untuk membantu proses penyerbukan atau perkembangbiakan. Kemudian bagian yang tidak kalah pentingnya adalah putik. Putik ini adalah sel kelamin betina. Ya. Induk betina ini ya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal buah atau embrio di sini. Kemudian bagian bunga yang lain yang menjadi sel kelamin jantan atau induk jantan yaitu benang sari. Benang sari dibedakan menjadi kepala sari dan benang sari. Nah, di dalam kepala sari ini ada serbuk sari yang digunakan nanti dalam proses penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Nah, ini bagian-bagian bunga dan fungsinya. Biasanya untuk bunga yang lengkap seperti ini ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina, ini adalah bunga yang sempurna.
Oke, sampai di sini bisa dimengerti Dek ya. Oke, kita lanjut membahas masalah penyerbukan atau perkembangbiakan, atau istilah latinnya adalah polinasi. Itu penyerbukan itu ada 4 jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat penyerbukan bastar. Kita lanjut, kita bahas satu-satu. Penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Biasanya terjadi pada bunga sempurna tadi. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 sel kelamin, jantan dan betina. Nah, kalau seperti ini bisa melakukan penyerbukan sendiri. Ya, proses peleburan sel kelamin jantan dan betina ini dinamakan penyerbukan. Ketika serbuk sari melekat pada kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan. Nah, kalau ini terjadi di dalam satu bunga, itu disebut penyerbukan itu sendiri. Contohnya pada bunga sepatu, bunga turi, rambutan, mangga, jambu dan sebagainya. Ini bisa melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau genogami. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Contohnya seperti ini. Ini masih dalam satu tumbuhan. Biasanya dalam satu tumbuhan muncul beberapa bunga ya Dek ya. Nah, ini bisa terjadi penyerbukan tetangga. Maksudnya apa? Dari bunga yang satu, benang sari serbuk sari dari bunga satunya jatuh di putik bunga yang lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Begitu pula sebaliknya, maka terjadi penyerbukan tetangga namanya. Nah, ini satu tangkai bunga biasanya ada beberapa bunga. Nah, ini bisa terjadi penyerbukan secara tetangga atau genogami. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda, tapi masih satu jenis atau satu rumpun. Contohnya begini. Ini di pot yang coklat ini bunga sepatu yang helainya tidak numpuk ya Dek ya. Di pot yang warna putih ini bunga sepatu yang tumpuk gitu ya. Helai mahkotanya. Ini sama-sama bunga sepatunya, masih satu rumpun, tapi berbeda tempat. Nah, ini bisa terjadi penyerbukan. Dari pot yang coklat bisa bunga yang pot warna coklat melakukan penyerbukan ke pot yang warna putih. Nah, ini disebut dengan penyerbukan silang. Nih, bisa dipahami ya, begitu pula sebaliknya. Serbuk sari di sini jatuh ke kepala putik di sini, atau serbuk sari yang di sini jatuh di kepala putik di bunga yang pot lainnya. Ini disebut dengan penyerbukan silang atau alogami. Contohnya mangga, anggur, nanas, tebu, pepaya. Ini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang banyak bunganya. Oke. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Apa penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, contohnya bunga sepatu dengan bunga lili. Ini bisa terjadi penyerbukan. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Bunga mawar putih atau mawar merah ya, dengan bunga lili itu bisa terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan ini prosesnya bisa dibantu oleh angin, bisa dibantu oleh air, bisa dibantu oleh getaran bumi, bisa dibantu oleh serangga, dan manusia juga bisa. Nah, ini terjadinya proses penyerbukan. Nih, bunga lili. Nah, ini
bunga lili seperti ini, bunga sepatu seperti ini. Ini bisa terjadi penyerbukan juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi yang Husun terangkan, penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga sempurna. Dia memiliki sel kelamin jantan dan betina dalam satu bunga, sehingga terjadi penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga itu untuk satu tumbuhan memiliki beberapa bunga. Ini untuk satu macam jenis, satu rumpun tumbuhan tapi berbeda tempat ya. Kita pot 1, pot 2 gitu ya. Kalau bastar itu berbeda jenis tumbuhannya dan berbeda juga lain bunga. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang yang terakhir yaitu tentang proses penyerbukan. Nah, perhatikan diagram berikut ini. Pada penyerbukan, jika benang sari atau serbuk sari jatuh di kepala putik, maka akan terjadi tumbuh buluh sari dari benang sari tadi. Nah, buluh sari tadi akan masuk ke tangkai putik yang berbentuk tabung, masuk ke dalam ruang bakal buah di sini. Di dalam ruang bakal buah nanti buluh sari tadi akan masuk ke ruang bakal biji. Nah, disinilah nanti akan tumbuh zigot. Di dalam ruang bakal biji ini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di dalam sini tadi sebelum masuk benang sari, serbuk sari tadi, ini di dalam ruang bakal buah ini, di ruang bakal biji ini ada banyak sekali sel telur, sehingga ketika masuk serbuk sari ke dalam ruang bakal biji tadi, maka akan terjadi proses pembuahan di sini, peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina di dalam ruang bakal biji, maka tumbuhlah zigot. Dan zigot nanti akan tumbuh menjadi biji menjadi biji yang lembaga. Nah, lembaga tadi ya, dia akan tumbuh menjadi biji yang dilindungi oleh buah tadi ini. Nah, ketika biji ini sudah siap untuk ditanam, maka biji ini akan tersebar di lingkungan kita. Ketika dia ditanam dengan media tanam atau ditanam di tanah, maka akan tumbuh tumbuh kecambah, tumbuh akar, terus berkecambah tumbuh daun. Begitu akarnya semakin banyak, daun semakin banyak, tumbuh menjadi besar, tumbuhan baru seperti ini, tumbuhan besar menjadi berkembang, terus muncul bunga, alat reproduksinya muncul, maka terjadi lagi penyerbukan lagi, pembuahan lagi, seperti ini prosesnya. Nah, bisa dimengerti ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini ada yang berwarna ini, ketika kepala sari membuka, terjadi dibantu oleh angin, air dan sebagainya tadi, maka serbuk sari ini akan berterbangan nempel di kepala putik. Nah, dari kepala putik nanti akan masuk melalui rongga ini, tangkai putik ini. Yang masuk ini saluran polen ya. Polen itu adalah serbuk sari. Nah, serbuk sari nanti akan menuju ke tempat bakal buah. Nah, terus akan masuk ke tempat bakal biji. Nah, disinilah yang banyak ditunggu oleh sel telur di sini. Ya, sel kelamin betina di sini. Ini menunggu di sini sel telurnya. Ketemu dengan sel dari serbuk sari tadi, sel kelamin jantan. Maka terjadilah peleburan di sini. Terjadi penyerbukan atau pembuahan di sini. Jadi pembuahan, peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya itu adalah sperma, sel kelamin betinanya adalah sel telur. Di sini maka akan tumbuh biji. Biji akan melembaga menjadi lembaga. Hasil pembuahannya nanti disebut dengan zigot, jadi ya. Nah, maka tumbuh calon tumbuhan baru atau lembaga namanya.
Nah, menjadi buah. Daging buah ini yang akan melindungi biji, karena biji ini adalah bakal tumbuhan baru. Ketika biji sudah siap untuk ditanam, buahnya masak. Nah, biji bisa berterbangan di lingkungan sini. Nah, kalau biji ini ditanam, maka akan tumbuh kecambahnya. Tumbuh dulu akarnya, tumbuh daun. Ini namanya berkecambah, ya. Nah, semakin hari akarnya semakin banyak, tumbuhan semakin tinggi, daunnya juga semakin banyak, muncullah bunga. Bunga itu adalah alat reproduksi bagi tumbuhan yang secara generatif. Seperti ini, maka terjadi proses penyerbukan seperti ini lagi. Bisa dipahami, Dik, ya? Oke. Selesai apa yang Bu Sun sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalian bisa baca-baca kembali di buku kalian. Kemudian biar lebih jelas lagi, kerjakanlah latihannya. Latihan 1 halaman 5 sampai 6. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kalian sekeluarga semuanya dilindungi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.